percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpujilah Engkau Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku.
engkau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Oh, hai. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jangan jalan
yang kami tahu, hanya kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai,
hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut
sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Di hidupku.
kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, menolongku di setiap musim di hidupku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhanku, menjagaku di setiap musim di hidupku. Takkan pernah ku lelah jalani bersamamu Bapa, melewati semua badai di kehidupan. Takkan pernah ku ragu akan kasih setiamu Bapa.
memberi pertolongan di dalam hidupku. Engkau Tuhan, sahabat di hidupku, takkan tergantikan kasih-Mu. Takkan pernah ku lalai akan kasih setia-Mu Bapa, melewati semua badai di kehidupan. Takkan pernah ku ragu akan kasih setia-Mu Bapa, memberi pertolongan di dalam hidupku. Engkau Tuhan, sahabat di hidupku, takkan tergantikan kasih-Mu. Takkan tergantikan kasih-Mu. Bapak Ibu Jemaat, selamat pagi, Shalom, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah Minggu di Gereja Maranatha. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dan baiklah, kita akan menyiapkan diri memasuki ibadah ini. Dan beberapa pujian akan kami lantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang mau bernyanyi dengan saya, boleh menikmatinya dan sambil bernyanyi dengan saya.
Di kala ku cemas dan di kala ku bersenang kepadamu ku pasrah hidupku. Bila ku bersenandung dalam masa hidupku, agar namamu terpuji kekal. Peganglah tanganku, oh peganglah, peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku.
cintaku, oh bimbinglah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di Warta Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku Kota Ambon, Minggu 10 Oktober 2021. Selamat pagi jemaat Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang datang berkebaktian di pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, memakai hand sanitizer, dan duduk sesuai dengan tempat yang telah disediakan. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Penerimaan Minggu 3 Oktober 2021 adalah sebagai berikut. Pukul 9 WIB, kolekta sebesar Rp17.610.500. Syukur sebesar Rp7.909.500. Persepuluhan sebesar Rp12.650.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.115.000. Pukul 18 WIB, kolekta sebesar Rp4.811.000. Syukur sebesar Rp2.399.000. Persepuluhan sebesar Rp1.315.000 dan sarana fisik sebesar Rp502.000. Sumbangan satu buah Alkitab besar dari Nona Gracia Matulesi. Terima kasih atas sumbangannya. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan kebaktian di saat ini pukul 9 dilayani oleh Pendeta Nyonya R. Talawai. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Getsemani. Pembacaan Alkitab terambil dari Roma 1 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Lisa Veronica. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan, PKJ nomor 13 ayat 1 dan 3. Demikian Warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam kebaktian di saat ini. Akhirnya selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Ambon 10 Oktober 2021, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Umat yang mengikuti Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri, masing-masing orang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri.
umat yang setia di jalan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaklah dosa tidak lagi berkuasa atas kita karena Yesus telah menebus kita. Hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat yang diberkati Tuhan, pewartaan firman Tuhan di pagi ini didasarkan pada bagian Alkitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Mari kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi demikian. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan secara fisik, secara offline. Dan karena itu kita boleh ada bersama-sama di pagi hari ini.
Dan hari Minggu ini merupakan minggu yang kedua dari bulan Oktober 2021. Dan bulan Oktober itu ditentukan sebagai bulan pekabaran Injil. Dan bulan pekabaran Injil di bulan Oktober ini itu bertolak dari peristiwa reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther pada tanggal 31 Oktober 1517 ketika ia menempelkan 95 dalih protes kepada gereja yang ditempelkan di pintu gereja Wittenberg. Dan salah satu alasan mengapa dia melakukan protes itu, menyampaikan protes itu, antara lain adalah ketika dia mendalami Alkitab, terutama pada kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 yang kita baca dan dengarkan bersama tadi. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Roma pada waktu itu. Luther melihat bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, seperti dikatakan dalam Alkitab. Injil itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan, kekuatan Allah yang menebus, kekuatan Allah yang membenarkan orang-orang berdosa, kekuatan Allah yang memberikan ruang kepada orang-orang berdosa untuk ada di dalam kebersamaan dengan Allah sendiri. Dan kekuatan Allah itu ada pada Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk keselamatan semua orang. Itu artinya dia mau bilang bahwa keselamatan yang dimiliki oleh manusia, oleh kita semua itu tidak ditentukan dari berapa besar amal yang kita buat, tidak ditentukan dari berapa besar sumbangan yang kita berikan, tidak ditentukan dari berapa besar perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Tapi keselamatan itu adalah anugerah Allah. Sebab Allah tahu bahwa tidak ada seorang pun dari manusia, dari kita semua yang karena kekuatannya sendiri, yang karena karyanya sendiri, yang karena usahanya sendiri bisa menyelamatkan diri dari penghukuman atas dosa yang ia lakukan. Sebab kecenderungan manusia yaitu ketika ia melakukan sebuah kesalahan, maka dia akan membuat kesalahan yang lebih besar untuk menutupi kesalahan yang pertama. Dan itu terus-menerus terjadi sehingga kesalahannya makin besar. Dan dia tidak bisa membebaskan dirinya dari kesalahan itu. Nah, oleh karena itu Allah dengan kasih-Nya kepada manusia, kepada kita semua, mengambil prakarsa, mengambil inisiatif untuk menyelamatkan kita semua melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah berita sukacita. Itu adalah kabar baik. Itu adalah Injil. Bahwa Allah berkenan menyelamatkan kita semua. Dan itu adalah anugerah. Jadi keselamatan yang dimiliki oleh manusia, oleh kita, itu tidak ditentukan dari berapa banyak kebaikan, berapa banyak amal, berapa banyak kesalehan yang kita lakukan. Tetapi ditentukan oleh kasih dan kemurahan Allah kepada kita. Ini yang menjadi kunci bagi Martin Luther untuk mendobrak berbagai praktek-praktek yang menyimpang yang dilakukan oleh gereja pada waktu itu.
yang menganggap bahwa seseorang itu bisa selamat, bahkan seluruh keluarganya bisa selamat kalau dia melakukan ini, melakukan itu, membeli ini, membeli itu, menyumbang ini, menyumbang itu, maka dia akan memperoleh selamat. Praktek itu yang ditolak oleh Martin Luther. Dan karena itu dia menempelkan 95 dalih di pintu gerbang gereja Wittenberg dan mengajak gereja pada waktu itu untuk membaharui kehidupan mereka, melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran Allah berdasarkan Alkitab. Bahwa keselamatan itu adalah anugerah dan harus disambut dengan iman. Karena Allah membenarkan orang-orang yang beriman kepadanya. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tantangan yang dialami oleh Martin Luther di abad ke-16 itu sudah dialami oleh Paulus lebih dulu di abad yang pertama. Ketika orang-orang Kristen di Roma berada di dalam konflik antara orang Kristen yang beragama Yahudi dengan orang-orang Kristen asal Yahudi dengan orang-orang Kristen asal Yunani atau dari bangsa di luar Yahudi. Orang-orang Yahudi itu bilang begini atau menganggap begini, bahwa keselamatan yang diberikan oleh Allah itu hanya untuk mereka karena mereka adalah umat pilihan Allah dan karena mereka melakukan hukum Taurat. Ketika mereka melakukan hukum Taurat dengan baik, maka di situ mereka akan memperoleh keselamatan. Dan itu berarti keselamatan hanya diberikan kepada mereka dan bukan kepada bangsa lain. Artinya bangsa-bangsa di luar Yahudi itu tidak akan memperoleh keselamatan. Nah, oleh karena itu menjawab persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen di Roma pada waktu itu, maka Paulus hadir dengan suratnya, dengan nasihatnya, dengan pencerahannya kepada mereka, dan salah satunya adalah pada bagian Alkitab kita tadi yang menjadi kunci untuk menjelaskan kepada mereka tentang keselamatan yang diberikan oleh Allah itu. Dari bagian Alkitab itu, saudara-saudara jemaat, ada 3 hal yang mau disampaikan bagi kita semua. Yang pertama, Paulus mau bilang kepada orang-orang Kristen di Roma, tapi juga kepada kita semua saat ini, bahwa karya penyelamatan Allah itu bukan hanya kepada satu kelompok orang saja, tapi kepada semua orang. Seperti yang dikatakan di ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama kepada orang Yahudi, tetapi juga bagi orang Yunani. Pertama-tama bagi orang Yahudi, tapi kemudian kepada orang Yunani. Itu artinya bahwa keselamatan yang diberikan oleh Allah, yang dikerjakan oleh Allah melalui Tuhan Yesus itu Allah tawarkan bukan hanya kepada sekelompok orang, tetapi Allah tawarkan kepada semua orang. Allah menawarkan kepada semua orang keselamatan itu. Kepada orang Yahudi, kepada orang Yunani, kalau saat ini kepada orang-orang Kristen atau juga kepada orang-orang yang bukan Kristen, kepada bangsa ini tapi juga kepada bangsa yang lain, kepada suku ini dan juga kepada suku yang lain. Allah menawarkan keselamatan itu kepada kita semua. Dan keselamatan itu akan kita peroleh kalau kita menyambut anugerah Allah itu dengan iman, dengan percaya.
selama kita tidak percaya bahwa di dalam Yesus itu ada keselamatan, selama kita tidak percaya bahwa Allah menghadirkan karyanya, berita sukacitanya itu melalui Yesus, ketika kita menolak semua karya Allah yang datang di dalam Tuhan Yesus, maka kita tidak akan memperoleh keselamatan itu. Tapi kalau kita menerima Yesus sebagai cara Allah menyelamatkan kita, dan kita menerimanya dengan iman, percaya kepada Tuhan, dan menggantungkan seluruh kehidupan kepada Tuhan, maka disitulah keselamatan itu dianugerahkan kepada kita. Jadi kalau ada masih banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu berarti Tuhan masih memberi kesempatan kepada mereka untuk memperoleh keselamatan. Supaya pada saatnya ketika mereka juga mengaku Yesus sebagai juru selamat, maka mereka juga akan memperoleh keselamatan itu. Itu adalah Injil yang mau disampaikan kepada kita semua. Jadi Allah tidak bekerja hanya pada kelompok tertentu, pada orang tertentu, pada bangsa tertentu, pada agama tertentu. Tapi Allah menawarkan itu semua kepada kita yang Kristen, dan juga kepada mereka yang lain yang bukan Kristen. Karena ketika mereka percaya, mereka juga akan memperoleh keselamatan sama seperti yang kita alami dan kita nikmati. Nah, bagaimana mereka itu bisa mengakui dan menerima kabar sukacita itu, mengaku Yesus sebagai juru selamat, menerima Yesus sebagai karya Allah yang menyelamatkan, itu Allah percayakan kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudara. Allah mempercayakan Injil itu untuk kita sampaikan kepada mereka, bahwa Allah sedang berkarya untuk menyelamatkan melalui semua aktivitas yang kita lakukan. Injil itu yang kita beritakan bukan soal ajarannya, bukan soal doktrinnya saja, tapi Injil itu berkaitan dengan keseharian kehidupan kita yang mencerminkan kabar baik, kabar sukacita, karya penyelamatan Allah itu di tengah-tengah perjumpaan kita dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Bahwa kehidupan kita itu harus mencerminkan bahwa Injil Yesus Kristus itu sedang kita beritakan. Paulus di dalam 2 Korintus 3 bilang bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Di mana saja kita berada dan aktivitas apa saja yang kita lakukan. Mau di rumah kah, di kantor, di kampus, di pasar, atau di mana saja. Bahwa kita sedang berjalan dan membawa surat Kristus itu. Karena ketika perbuatan kita yang baik, kepedulian kita kepada orang lain, belas kasihan kita kepada orang yang membutuhkan, kejujuran yang kita tampilkan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, di sana orang bisa membaca kasih Kristus. Di sana orang bisa mengalami kabar sukacita. Di sana orang bisa merasakan damai sejahtera dan keselamatan. Karena keselamatan itu bukan soal nanti ketong mati, atau nanti Yesus datang lalu ketong masuk surga. Bukan soal itu saja, tapi keselamatan itu juga berkaitan dengan keseharian hidup yang kita lakukan setiap hari, yang membuat orang lain bisa merasakan dan mengalami kemurahan dan cinta kasih Allah itu. Mungkin Bapak Ibu juga yang aktif di Facebook pernah juga tahu tentang cerita ini, yaitu cerita tentang kebaikan itu beranak. Ada seorang anak muda yang dia miskin dan dia dibantu oleh seorang laki-laki yang parubaya.
laki-laki itu memberikan kepadanya apa yang dia butuhkan pada waktu itu. Dan di dalam bungkusan itu ada sepotong kertas yang ditulis, kebaikan itu beranak. Nah, anak itu dia menikmati apa yang diberikan. 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, ada seorang laki-laki, seorang bapak dengan anaknya datang di supermarket untuk membeli kue bagi opanya atau bagi papa dan opa mereka yang berulang tahun. Tapi pada saat membayar, mereka tidak punya cukup uang. Nah, ada seorang laki-laki parubaya yang menolong mereka membeli kue itu. Karena setelah mereka tidak bisa membeli kue itu, mereka pulang. Dan dalam perjalanan pulang, laki-laki parubaya yang membeli kue itu dan memberikan kepada mereka. Ya pasti semua mereka pasti senang, dan papa, kakek mereka itu juga pasti senang. Mereka membawa kue itu dan memasang lilin, mengeluarkan kue itu dan meletakkan lilin dan menyalakan lilin. Tapi pada saat mereka membuka bungkusan itu, ada secari kertas yang ada di bawah kue itu. Dan waktu dibaca, di situ tertulis, kebaikan itu beranak. Ternyata laki-laki yang memberikan kue itu adalah anak muda yang miskin yang pernah ditolong oleh sang kakek itu. Tapi dia tidak pernah tahu bahwa kue yang dia berikan itu adalah kepada orang yang pernah menolong dia. Dia hanya memberikannya saja. Dia ingin menghadirkan sukacita. Dia ingin menghadirkan kebahagiaan bagi keluarga itu. Saudara-saudara yang kekasih, di situ mau memperlihatkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan sebuah kebaikan sekalipun itu kecil, bahwa pasti kebaikan itu dia akan beranak. Dan kalau kebaikan itu dia beranak dari satu orang ke orang yang lain, dari satu komunitas ke komunitas yang lain, dari satu kelompok ke kelompok yang lain, maka otomatis saja akan turut mempengaruhi kehidupan bersama untuk selalu melakukan yang baik. Di situ kita sedang menyampaikan kabar baik, Injil, menghadirkan sukacita yang merupakan bagian keselamatan yang diberikan oleh Allah bagi kita. Yang kedua yang disampaikan kepada kita, yaitu bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Bukan karena kuat kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena anugerah Allah. Allah yang berprakarsa untuk menyelamatkan kita, karena Allah tahu siapa kita. Allah tahu bahwa kita adalah orang-orang berdosa, tetapi begitu cintanya Allah kepada kita, maka Ia mengambil prakarsa untuk menyelamatkan kita. Dan anugerah itu harus kita sambut dengan iman yang selalu bersyukur kepada Tuhan dan mendorong kita untuk melakukan berbagai hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan sukacita juga bagi orang lain. Jadi kalau misalnya ada sebuah kebaikan yang kita lakukan, kalau misalnya ada sebuah kepedulian yang kita lakukan, kalau ada misalnya sebuah pertolongan yang kita berikan kepada orang lain, itu bukan upaya atau perbuatan supaya kita memperoleh selamat. Karena iman kita adalah iman karena, bukan iman supaya. Iman kita iman karena Allah sudah menyelamatkan kita,
maka kita selamat. Karena Allah sudah menolong kita, maka kita menolong orang lain. Karena Allah sudah mengampuni kita, maka kita mengampuni orang lain. Karena Allah sudah peduli dengan kita, maka kita juga peduli dengan orang lain. Jadi semua yang kita lakukan kepada orang lain yang ada di sekitar kita, itu bertolak dari anugerah Allah. Karena Allah su bikin begini, Allah su kasih ini, Allah su buat ini, for katong lebih dulu. Karena itu sekarang kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan semua itu kepada orang lain. Dan kalau kita semua melakukan hal yang sama itu bagi sama kita, maka pasti Allah akan memberkati kita dan memberikan kepada kita kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar agar melalui kehidupan kita, semua orang yang kita jumpai boleh mengalami dan merasakan damai sejahtera itu. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama sekalian orang percaya dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengar lagu pujian solo dari Nona Lisa Veronica. Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, semoga lagu ini menjadi berkat untuk kita semua.
segalanya, tak pernah perhitungkan kesalahan tiap orang. Kepadanya ku bersandar, belajar mengasihinya, menjadi sabar dan setia, menunggu kedatangannya. Ku ada sampai di saat ini. Ku hebat bukan karena kuatku, ku pegang janji setiamu Tuhan, bukan tapi sebagai pemenang. Kepadanya ku bersandar, belajar mengasihinya, menjadi sabar dan setia, menunggu kedatangannya. Ku harap sampai di saat ini. Ku hebat bukan karena kuatku, ku pegang janji setiamu Tuhan, bukan tapi sebagai pemenang. Sampai di saat ini, ku hebat bukan karena kuatku, ku pegang janji setiamu Tuhan, bukan tapi selalu bukan jadi Umat yang mengaku iman, umat yang mensyukuri berkat Allah. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya, sambil mengingat firman Allah, sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Di kebaktian pagi hari ini, kami sudah memberikan persembahan syukur yang sudah kami bawa dari kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami memberi dari kelebihan dan kekurangan kami, tetapi hati kami yang selalu bersyukur untuk Tuhan dengan semua yang Kau berikan bagi kami dalam pemberian syukur di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bukan benda mati ini yang kami berikan kepadamu, tetapi seluruh hidup dan kehidupan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita untuk Tuhan punya pekerjaan, dan Tuhan akan melipat gandakan berkat bagi kami dalam seluruh usaha dan pekerjaan yang kami jalani setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah persembahan syukur kami di pagi hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk di dalam doa syafaat, dan doa ini akan kita akhiri dengan berdoa Bapa kami. Secara bersama-sama kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, kepadamu ada ungkapan syukur dan terima kasih yang boleh kami sampaikan kepada Tuhan yang baik bagi kami. Karena oleh kemurahan-Mu, Kau berkenan menjadikan kami sebagai umat-Mu yang menerima dan mengalami keselamatan yang Tuhan lakukan bagi kami melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan dan dosa kami, tetapi kasih-Mu melebihi semua yang kami lakukan. Sehingga dari hari ke hari karya keselamatan-Mu itu terus kami nikmati. Supaya dengan keselamatan itu kami boleh terus hidup untuk memuliakan Tuhan. Karena itu kami mohon pakailah kami Bapa dengan seluruh kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Baik ketika kami ada di rumah, atau ketika kami melakukan tanggung jawab pelayanan kami di gereja, dan berbagai tugas dan tanggung jawab lainnya yang kami lakukan di dalam masyarakat. Biarlah Tuhan menggunakan itu sebagai sarana di mana Injil dan karya keselamatan-Mu itu dapat dirasakan dan dialami oleh banyak orang. Mampukanlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, selalu kami maknai itu dengan kesempatan untuk terus menghadirkan kabar sukacita, kabar baik yang mengandung keselamatan yang berasal dari Tuhan itu bagi banyak orang. Kami berdoa bagi seluruh aktivitas pelayanan yang berlangsung di tengah-tengah jemaat-jemaat kami di Klasis Kota Ambon ini. Tuhan berkati sebagai sarana di mana Injil kebenaran-Mu itu dapat disampaikan kepada banyak orang dan turut mengubah banyak orang, membaharui banyak orang untuk selalu hidup setia kepada Tuhan. Kami berdoa bagi Klasis Kota Ambon yang Tuhan percayakan untuk mengkoordinir seluruh aktivitas pelayanan yang berlangsung di jemaat-jemaat yang ada di Klasis Kota Ambon. Tuhan berkati pimpinan Klasis, baik ketua, sekretaris, dan semua orang yang Tuhan percayakan untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka di Klasis Kota Ambon. Penuhilah mereka dengan kasih-Mu Bapa, supaya semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk mengayomi
jemaat-jemaat yang ada di Klasis Kota Ambon ini dapat mereka lakukan dengan baik, sehingga berbagai tugas dan tanggung jawab pelayanan dapat terus dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami berdoa bagi program-program pelayanan yang dilakukan di Klasis Kota Ambon ini biarlah diberkati oleh Tuhan, terutama kegiatan wisata pekabaran Injil Klasis Kota Ambon yang akan dilaksanakan ke Jemaat GPM Waimite Klasis Buru Utara pada tanggal 14 sampai 17 Oktober nanti. Kami mohon Tuhan campur tangan dengan semua persiapan-persiapan yang dilakukan. Bahkan cuaca pun kami doakan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan cuaca yang baik bagi mereka supaya semua aktivitas ini dapat berlangsung hanya untuk kemuliaan Tuhan semata. Bapa yang kekal kudus, kami juga berdoa bagi berbagai pergumulan yang dialami di dalam Klasis Kota Ambon ini. Biarlah Tuhan campur tangan agar persoalan-persoalan yang dihadapi, kesulitan-kesulitan yang dialami, semuanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik. Semua orang yang turut menopang kelancaran kegiatan pelayanan di Klasis Kota Ambon ini, biarlah juga Tuhan memberkati mereka dengan kasih-Mu, dengan berkat-Mu, supaya mereka juga senantiasa boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Khususnya kami berdoa bagi pergumulan untuk PON Atlet Paralimpik MPC Maluku yang akan dilakukan di Papua. Kami mohon kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati seluruh persiapan-persiapan yang mereka lakukan, supaya kegiatan PON itu dapat mereka ikuti dengan baik. Dan pada saatnya Tuhan juga yang akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan mereka akan kembali dengan penuh sukacita karena Tuhan ada dengan mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi Gereja Protestan Maluku. Kami mohon Tuhan memberkati pimpinan sinode maupun semua klasis dan jemaat yang ada di Gereja Protestan Maluku ini, baik di Maluku maupun Maluku Utara. Tuhan berkati seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh gereja ini untuk menghadirkan karya keselamatan-Mu bagi banyak orang. Bapa yang kekal kudus, kami juga berdoa bagi pemerintah kami, baik di pusat, di Maluku, di kota Ambon. Kami mohon kiranya Tuhan campur tangan dalam seluruh tugas-tugas dan tanggung jawab mereka untuk menghadirkan kenyamanan hidup bersama di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dan berkati semua upaya-upaya kesejahteraan yang mereka lakukan bagi masyarakat yang ada di Indonesia, supaya semua kami boleh merasakan dan mengalami kasih dan kemurahan Tuhan itu. Terutama upaya-upaya pemerintah baik di pusat, di daerah dan di kota Ambon, bahkan di kabupaten dan sebagainya, dalam upaya mereka untuk meminimalisir penyebaran virus corona ini. Bapa, Tuhan berkati sehingga semua berjalan dengan lancar, dan ajarlah kami semua sebagai anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam semua upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu protokol kesehatan maupun itu pelaksanaan vaksin. Biarlah diberkati Tuhan supaya melalui semua yang dilakukan, kami semua mengalami karya penyelamatan Tuhan itu lewat kondisi kesehatan yang kami terima dari Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Ini kami Tuhan dengan doa kami. Tak lupa kami berdoa bagi semua kami yang terlibat di dalam ibadah ini, baik sebagai anggota jemaat maupun sebagai pendukung liturgi yang melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di pagi ini. Tuhan berkati kami semua supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan doa ini kepada Bapa di sorga melalui Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk pengutusan dan berkat, saya mengundang jemaat berdiri. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh kehidupanmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Shalom. Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus berkati.